Mates, it's Pinkan, your mystery storyteller. Guys, kasus membakar orang hidup-hidup itu sebenarnya ya udah lumayan sering ya kita lihat ataupun baca dari berita maupun sosial media. Tapi biasanya hal tersebut itu kan terjadi karena ya misalnya kasus amukan massa atau mungkin memang dilakukan secara sengaja, tapi pelakunya adalah orang biasa. Nah, tapi gimana kalau kali ini pelakunya adalah seorang polisi wanita dan yang menjadi korban adalah suaminya sendiri yang juga merupakan anggota kepolisian. Mau dengar ceritanya? Sini aku ceritain. So I believe most of you guys pasti udah dengar soal kasus yang aku singgung barusan. Yap, kasus ini tuh lagi gempar banget, lagi jadi perbincangan di mana-mana. Karena menurut aku sendiri, kasusnya tuh sangat-sangat mind-blowing dan akhirnya juga menimbulkan banyak banget pro kontra. Tapi pertama-tama sebelum itu kita akan bahas dulu siapa aja sih yang terlibat dalam kasus ini. Jadi, baik terduga pelaku maupun korban ini diketahui sebagai sepasang suami istri yang keduanya bekerja sebagai anggota kepolisian. Nah, terduga pelaku sendiri merupakan seorang polisi wanita berusia 28 tahun yang dikenal sebagai Bribtu Fadilatun Nikmah atau di sini kita akan panggil saja sebagai Bribtu FN. Sedangkan sang korban adalah suami dari Bribtu FN sendiri yang dikenal sebagai Bribtu Rian Dwi Wicaksono berusia 27 tahun asal Jombang. Diketahui Bribtu FN ini bertugas di Polres Mojokerto sedangkan sang suami bekerja di Polres Jombang. Nah, keduanya itu juga tinggal di salah satu asrama polisi di daerah Mojokerto, tepatnya di Jalan Pahlawan, Kelurahan Miji, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. For your information ya guys, dari Mojokerto ke Jombang itu sebenarnya juga nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 40 menit atau 1 jam perjalanan aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke kronologinya. 8 Juni 2024 kemarin, tepatnya pukul 9 pagi, Bribtu FN ini itu datang ke salah satu ATM di Mojokerto untuk mengecek saldo ATM milik suaminya. Nah, di sana Bribtu FN ini menemukan bahwa gaji ke-13 milik suaminya yang seharusnya diperkirakan sekitar 2,8 juta itu hanya tersisa sekitar 800.000 aja. Nah, seketika itu Bribtu FN ini langsung dong telepon suaminya untuk mengkonfirmasi sebenarnya uang ini mana, uangnya digunakan untuk apa, sampai hanya tersisa 800.000 saja di ATM. Nah, seketika itu mungkin karena jawaban dari suaminya ini belum mengkonfirmasi apa yang dia mau, akhirnya Bribtu FN ini meminta suaminya untuk segera pulang. Nah, sebelum pulang, Bribtu FN ini itu sempat mampir untuk membeli bensin yang kemudian diletakkan di dalam botol plastik. Sesampainya di rumah, botol ini ditaruh di atas lemari yang berada di teras rumah, kemudian difoto dan dikirimkan melalui WA kepada Bribtu RDW dengan ancaman kalau kamu nggak pulang sekarang, anak-anakmu akan aku bakar. Kemudian, ia meminta salah seorang ART-nya yang berinisial M untuk membawa ketiga anaknya keluar dari rumah, ya dibawa main atau kemana, yang penting nggak di rumah. Gak lama kemudian, sekitar pukul 10.30, Bribtu RDW ini datang ke rumah dan langsung disuruh masuk sama istrinya. Kemudian dari dalam rumah, pintu rumah dikunci oleh Bribtu FN. Setelah itu, Bribtu FN ini meminta suaminya untuk berganti baju menggunakan kaos lengan pendek dan juga celana pendek. Setelah berganti baju, ketemulah mereka dan mulailah mereka cekcok di sana ya, terjadi keributan yang cukup besar bisa dibilang. Kemudian mungkin karena tersulut emosi, Bribtu FN ini tiba-tiba memborgol tangan kiri suaminya dan dikaitkan ke tangga lipat yang berada di garasi. Dengan posisi terduduk, Bribtu RDW ini disiram dengan bensin yang tadi sempat dibeli oleh Bribtu FN ke seluruh tubuhnya. Setelah itu, Bribtu FN ini menyalakan korek api dan membakar tisu yang berada di tangan kanannya dengan berkata, "Ini loh yang lihatan ini adalah akibat dari kamu yang suka judi," ya kira-kira semacam itu. Kemudian tisu tadi dilempar ke badan Bribtu RDW dan ya sudah pasti api menjalar ke seluruh tubuh beliau. Nah, pada saat itu diketahui sebenarnya Bribtu RDW ini itu sudah mencoba menyelamatkan diri. Namun sayangnya posisi beliau itu terhalang mobil dan juga
tangannya terborgol tadi kan ke tangga lipat, sehingga beliau ini hanya bisa teriak histeris untuk meminta pertolongan. Nah kebetulan ada Bribka Alfian, salah satu tetangga di asrama polisi itu, mendengar teriakan beliau dan segera masuk ke dalam garasi untuk memadamkan api. Kemudian Bribka Alfian ini itu melapor ke salah satu pimpinan dan juga mendatangkan ambulan agar korban bisa segera dievakuasi ke rumah sakit. Akibatnya, Bribtu RDW ini dikabarkan mengalami luka bakar sebesar 96% di sekujur tubuhnya. Dan sayangnya, pada Minggu tanggal 9 Juni 2024 kemarin, tepatnya pukul 13 waktu Indonesia Barat, beliau dinyatakan meninggal dunia di RSUD Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto. Sampai sini, mungkin aku dan beberapa dari kalian itu bertanya-tanya dong pasti, sebenarnya apa sih penyebab sampai Bribtu FN ini tega melakukan hal tersebut? Apakah benar hanya karena uang di ATM yang tersisa 800.000 aja? Jadi, setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian dari Polda Jatim itu segera melakukan olah TKP, gelar perkara, dan juga menyita seluruh barang bukti yang ditemukan. Polisi ini menentukan bahwa sebenarnya terduga pelaku melakukan hal tersebut karena kesal, jengkel. Beliau marah karena uang yang seharusnya bisa dipakai untuk menghidupi ketiga anaknya dan memenuhi kebutuhan justru malah digunakan untuk judi online. Dan menurut beberapa sumber, awalnya hubungan keduanya ini memang dikenal harmonis. Tapi kemudian, lama-lama seiring berjalannya waktu, hubungan kedua mulai dipenuhi dengan cekcok dan semacamnya dikarenakan Bribtu RDW ini bisa dibilang sudah kecanduan dengan judi online. Nah selain itu, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa sepertinya Bribtu FN ini itu mengalami kondisi baby blues. Jadi baby blues sendiri itu adalah kondisi psikologis yang biasa dialami oleh seorang ibu pasca melahirkan. Nah biasanya, seseorang yang mengalami kondisi ini itu cenderung mudah marah, sedih, lelah, tanpa alasan yang jelas. Nah, pendapat ini muncul dikarenakan Bribtu FN ini dikabarkan baru saja melahirkan anak kembar sekitar 4 bulan yang lalu. Dan memang kondisi baby blues ini itu cukup berbahaya karena seseorang yang mengalami kondisi ini itu cenderung dapat melukai diri sendiri, si bayi, maupun orang sekitar. Hal ini diperkuat dengan dugaan bahwa sebenarnya saat Bribtu RDW ini dibawa ke rumah sakit, Bribtu FN itu sempat menangis meraung-raung dan meminta maaf kepada suaminya. Untuk sementara ini, Bribtu FN ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan jenazah suaminya itu sudah disemayamkan secara kedinasan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di kampung halaman beliau di Jombang. Menurut aku pribadi, kasus ini tuh sebenarnya jauh lebih kompleks dibandingkan hanya sekedar masalah gaji. Dan ya ironis ya melihat bagaimana seorang aparat penegak hukum harus kehilangan nyawa di tangan istrinya sendiri cuma karena judi online. Ya bagaimanapun, tindakan dari Bribtu FN ini memang tidak bisa dibenarkan, tapi kita sebagai manusia tidak bisa seenaknya menghakimi jika kita tidak mengerti seperti apa kondisi yang dialami oleh Nah itu masalah gaji, masalah judi, masalah baby blues, KDRT, atau apapun itu, aku harap kita dapat belajar dari kasus ini dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Nah, sekarang menurut kalian sebenarnya faktor apa sih yang ada di balik kejadian tragis ini? Coba kalian komen di bawah. Kalau kalian mau dengerin aku cerita lagi, please subscribe dan jangan lupa klik notification-nya. Aku cerita lagi lain kali. Bye mates!